Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tayyib, ikhwani fid dini rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Yakni nikmat berbagai kenikmatan yang tidak terhitung oleh kita. Salat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ikhwani fid dini rahimakumullah, pada pelajaran kali ini kita telah masuk pada Ad-Darsul Rabi, ya. Ad-Darsul Rabi, mana ya, Ad-Darsul Rabi, pelajaran yang keempat. Di sini kita akan mempelajari huruf, yakni yang mengkasrohkan suatu isim. Isim adalah kata benda, ya, atau yang dibendakan. Misalkan rumah, masjid, ya, misalkan berupa tumbuhan, berupa binatang atau manusia, ya, isim. Nanti inilah kata benda yang tidak terikat dengan waktu, ya. Jadi tidak terikat dengan waktu. Jadi al-ism. Coba ini ditulis ya di sini, ya. Al-ism. Ya. Isim. Nah, di sini kita mempelajari yang isim yang nanti kemasukan huruf jar, yakni huruf jar. Huruf jar. Jar, ya. Jarun. Huruf jar itu apa? Huruf yang dapat menyebabkan isim yang setelahnya itu majrur atau kasroh tanda asal, harokat asalnya, ya. Maka setelah kemasukan huruf jar nanti akan dipelajari, maka dia kasroh pada harokat asal. Namun ketika kita mempelajari pelajaran nahwu, ya, maka di sana ada apa? Kawan-kawannya kasroh, ya, nanti ada alif dan fathah, kawan-kawannya kasroh. Namun di pelajaran dasar kita dulu solo gini, kita diperkenalkan isim yang majrur dengan kasroh, ya. Nanti di ada beberapa kosakata juga yang majrurnya dengan fathah, ya, yang berarti nanti majrur dengan fathah, ya, bukan dengan kasroh, maka dengan fathah, karena dia nanti isim yang tidak bisa bertanwin, seperti itu, ya. Yang pertama kita akan baca, ya, kita perbesar. Ini memang kita menggunakan aplikasi, ya, yang alhamdulillah memudahkan untuk merekam. Bismillah. Ad-Darsul Rabi, pelajaran yang keempat, yang A. Al-baitu, ya, di sini ada al-baitu. Al-baitu sudah kita pelajari sebelumnya, maka isim yang kemasukan al dia tidak bisa bertanwin, maka harokatnya seperti sedia kala, misalkan baitun menjadi al-baitu, yang karena dia mengalami kemakrifahan, yakni menjadi makrifah, menjadi tertentu. Kalau nakiroh yang baitun dia tanwin, domah tanwin, maka baitun, baitan, baitin, ya, nanti dia nakiroh. Sedangkan yang kemasukan al maka disebut ma'rifah, yang telah diketahui. Al-baitu fil baiti. Nah, di sini ada huruf jar namanya ini fi, yang artinya
di atau pada atau di dalam, begitu ya, di dalam rumah, di dalam sebuah rumah yang sudah dikenal, seperti itu. Fil baiti, maka dia menjadi kasroh karena ya awalnya juga baitun, ya, al baitu, al baiti. Kemudian yang kedua, al masjidu fil masjidi, di dalam masjid. Al maktabu alal maktabi, ya. Ala ini juga huruf jar yang menyebabkan isim setelahnya kasroh. As-sariru ala sariri, di atas, ya, di atas sarir, apa, ranjang atau dipan. Alal maktabi, di atas meja, ya. Fil masjidi, di dalam masjid, ya. Yang mbak di sini ada percakapannya. Ini bagusnya durusuluko ya, selalu diselingin dengan percakapan sehingga kita mudah mempraktekkan, ya. Ketika belajar percakapan, kitab-kitab percakapan seperti durusuluko atau baina yadaik, ya, itu akan menambah kosakata seperti kita untuk mempraktekkan pengucapannya. Itu bagus sekali bagi pelajar pemula ataupun yang sudah belajar nahwu. Walaupun belum, ini juga cocok untuk pemula. Sekolah setingkat SD bisa, kelas 5, kelas 6 sampai SMP bisa menggunakan kitab ini. Ya, bahkan anak-anak kelas 4, 5, 6 lah. Kelas 5, 6 insya Allah bisa. Jilid 1. Ya. Yang mbak, kita mulai baca. Aina Muhammadun. Ya, langsung kita artikan ya. Di mana Muhammad? Ya. Aina itu di mana? Pertanyaan, aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati, ya. Huwa fil ghurfati. Ya, penulis di sini sudah mulai nih. Harusnya ada harokat ya. Cuma sama penulis ini rahimahullah taala, beliau menghilangkan sehingga kita nantinya menjadi terbiasa ya. Ketika itu kemasukan huruf jar maka dia majrur dengan tanda asalnya kasroh, ya, kasroh. Fil ghurfati. Kita mendapat kaidah di sini huwa, ya. Sebelumnya kita belum dijumpai kata huwa. Huwa apa ini? Huwa adalah domir. Huwa adalah domir. Domir itu apa? Domir adalah pengganti, ya, kata ganti. Kata yang menggantikan suatu pelaku, ya, suatu pelaku atau orangnya. Misalkan bukan orang ya, atau bendanya juga, isimnya, ya. Domir. Nah, ini mana nih? Nah, domir. Apanya tulisannya seperti itu karena ini pennya juga kurang maksimal ya. Nah, domir apa? Kata yang menggantikan, ya. Domir atau pengganti kata atau kata ganti, ya, seperti itu. Misalkan aina Muhammadun. Huwa menunjukkan dia satu laki-laki. Jadi kita tidak usah mengatakan Muhammad fil ghurfah, cukup memakai kata ganti yakni huwa. Nah, ya, nanti teman-temannya huwa, ya, ketika kita belajar ilmu shorof akan diperkenalkan domir. Misalkan huwa satu laki-laki, huma, ya, dua mereka laki-laki, dua, ya, hum tiga mereka banyak jamak. Nah, itu nanti di ilmu shorof atau di kaidah shorof. Nah, ini bagusnya, masya Allah.
kita diberikan apa? Terus dari dasar naik seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah huwa. Ini menggantikan apa? Menggantikan daripada si Muhammad. Aina Muhammadun huwa fil ghurfah. Sebenarnya kita bisa mengatakan langsung Muhammadun fil ghurfah. Bisa. Tapi untuk menggantikan, untuk mempermudah atau untuk memperingan huwa fil ghurfah. Ya. Karena huwa juga nanti masuk dalam bab isim-isim yang ma'rifah yang telah diketahui. Maka huwa tidak serta-merta kita mengatakan huwa, siapa sih huwa? Ya, siapa sih? Maka di sini jawaban ini cukup huwa. Yang mengajak bicara pun tahu huwa adalah Muhammad, seperti itu. Kemudian wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Dijawab huwa fil hammam. Dia di dalam kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Kemudian wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Nah, di sini adalah Aminah. Di sini tidak bertanwin, ya. Kalau yang atasnya kan Muhammadun, ya, Yasirun, ini bertanwin. Tapi Aminatu nama wanita, ya, di sini tidak bertanwin. Aminatu. Hiya fil matbahi. Nah, di sini. Tadi huwa, sekarang hiya, karena menggantikan, yakni dianya itu satu wanita. Jadi menggunakan hiya. Hiya kembali kemana? Hiya kembali ke Aminah, satu wanita. Dia satu wanita. Hiya fil matbah, dia di dalam dapur. Matbahi, hiya fil matbahi, karena kemasukan huruf jar fi apa? Di dalam. Ainal kitabu, ya. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena kemasukan al. Di mana kitab itu? Kitab tersebut, karena ini adalah ma'rifah, maka kita menerjemahkannya di mana kitab tersebut, kitab yang telah diketahui oleh si lawan pembicara atau diketahui oleh si pembicara dan lawan pembicara. Ainal kitabu huwa ngalal maktabi, menggunakan huwa karena kitabu tidak ada tak marbutohnya, dihukumi sebagai mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Yakni dihukumi sebagai laki-laki atau yang dihukumi sebagai laki-laki, menggunakan huwa karena satu, bukan dua kitab, bukan tiga kitab, maka satu kitab tersebut huwa ngalal maktabi, dia kitab tersebut ngalal maktabi, di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tersebut? Sa'ah hiya ngalas sariri. Sa'ah menggunakan tak marbutoh atau yang diwanitakan, dihukumi sebagai wanita, maka jawabannya di sini hiya kembali ke sa'ah, kembali ke sa'atu, hiya ngalas sarir, dia di atas ranjang. Yakni ini adalah gambar matbah, ya. Matbah adalah dapur. Kita ke tamarin, ya. Tamarin apa? Jamaknya dari tamrin. Tamrin apa? Yakni latihan. Tamarin latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, yakni jawablah atas pertanyaan berikut ini. Kita suruh menjawab. Nah, di sini yang pertama, ainal kitab. Kita cari ainal kitabu, ya, di mana kitab? Ainal kitabu huwa ala sarir, ya. Ainal kitabu huwa ala maktab, afan, huwa ala maktabi. Jadi ainal kitab, di mana kitab tersebut? Dia di atas meja. Aina Muhammadun huwa fil ghurfah. Muhammad di mana? Yang pertama itu huwa fil ghurfati. Jadi dia di dalam ghurfah, yakni kelas, kamar atau kelas, ya. Ghurfah kamar atau kelas. Nah, di sini sampai soal 11, ya.
Aina sangah, sangah di mana tadi? Sangah di sini di atas ranjang. Sangah memakai ta marbutoh, maka dihukumi sebagai apa? Mu'annas atau diperempuankan, dihukumi sebagai perempuan. Maka domirnya, kata gantinya menggunakan hiya. Hiya alas sariri. Jadi dia di atas ranjang. Hiya alas sariri. Aina yasirun? Ya, di mana Yasir? Jawabnya apa tadi? Huwa fil hammam. Yasir di mana? Huwa, memakai huwa karena dia adalah Yasir yang dihukumi jelas ya. Dia adalah seorang laki-laki, maka memakai huwa. Karena dari namanya dia adalah lafadznya laki-laki, tidak ada marbutoh, hakikatnya pun dia adalah laki-laki. Maka menjadi domirnya memakai huwa. Huwa ngalas sarir. Betul. Huwa fil hamam. Afan. Aina yasirun huwa fil hamam. Dia di dalam hammam, kamar mandi. Yang nomor 5 ya, yang nomor 5. Aina Aminatu. Aina Aminatu. Aminatun apa Aminatu? Ya Aminatun, bukan Aminatu. Karena dia adalah isim yang tidak bertanwin. Ada nama wanita yang tidak bertanwin. Nanti ada nama wanita loh yang bertanwin ya, dia tidak memakai ta marbutoh ya, tapi bertanwin ya. Di sini dicontohkan yang tidak bertanwin. Aina Aminatu, hiya fil matbah ya, hiya memakai hiya. Kemudian Aminatu fil ghurfah. Aminatu fil ghurfah. Hamzah yang di depan ini sebagai apa? Yang digunakan untuk bertanya, yang diartikan sebagai apakah ya. Apakah Aminatu fil ghurfah? Apakah Aminah di dalam kamar atau kelas? Jawabannya apa? La. Jawabannya la. Bahwa yang di dalam kelas apa tadi? Muhammad fil ghurfah. Maka kita jelaskan la. Siapa yang di dalam kelas? Maka Muhammadun fil ghurfah. Kemudian yang nomor 7. Ayasirun fil matbah ya. Ayasirun fil matbah. Ayasirun fil matbah. Jawabannya Yasir di dalam mana? Di dalam matbah. Kalau bukan berarti la. Yang di dalam matbah siapa? Yang di dalam dapur. Maka la. Aminatu fil matbahi adalah Aminah di dalam dapur. Ainatu fil matbahi. Man fil ghurfati yang nomor 8. Man fil ghurfati, siapa ya. Kan di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari man, siapa, bukan ma. Kalau ma itu apa? Man untuk yang berakal. Man fil ghurfah, siapa jawabannya? Muhammad. Muhammad ya. Muhammad juga di fil ghurfah. Muhammadun fil ghurfati. Kemudian yang nomor 9. Waman fil hammam. Waman fil hammam, siapa yang di hammam? Jawabannya Yasirun fil hammam. Yasir di dalam hammam, kamar mandi. Madza ngalal maktabi. Nah, ini ada kaidah yang baru. Madza, ma dengan za ya, yang diartikan apa yang. Ma apa, za ya bisa diartikan yang ya. Apa yang di atas meja. Apa sesuatu yang di atas meja, sebenarnya sesuatu ya, tapi di sini lebih mudah diartikan dengan yang. Madza 'alal maktabi? Alkitabu 'alal maktabi ya. Yang di atas meja apa? Alkitab. Alkitabu 'alal maktabi. Nomor 11. Madza 'alas sariri? Apa yang di atas sarir, ranjang? As-sangatu, yakni sangah, jam. 'Alas sarir, 'alas sariri, yakni jam di atas sarir. Kemudian yang kedua ya, di situ kita ada tamrin lagi yang kedua.
Iqra waktub apa? Iqra bacalah, waktub tulislah. Mengadopsi dengan meletakkan harokat akhir kata-kata tersebut. Awakhiril kalimati. Ya, kita baca dan tulis, sebenarnya ditulis ya. Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan, menyimak ini, coba untuk menulis kosakata ya. Kalaupun tidak ditulis, nanti dibuka lagi, dibaca lagi, terjemahnya dicatat. Kalaupun tidak dicatat, dibaca, diingat-ingat. Kalaupun tidak semua, video ini didengarkan lagi ya. Eman-eman, maksudnya kalau ada wifi, kalau ada apa kuota, daripada scroll ya, mending nyimak ilmu, nyimak apa kajian, atau nyimak ilmu lah, ilmu agama. Kita gunakan otak kita agar tidak mubadir ya. Yang pertama al-madrasatu ya. Al-madrasatu adalah sekolah. Fil madrasati, kemasukan huruf jar maka kasroh. Fil madrasati. Fil baiti, al-baitu, al-ghurfatu, al-hamamu, fil madbahi, al-maktabu, ngalal maktabi, ngalal kursiyyi, as-sariru, ngalal kitabi, fil masjidi. Kemudian lanjut. Iqra waktub, baca dan tulislah. Bacalah dan tulislah. At-talibu fil jami'ati. Talib apa? Para pelajar tersebut fil jami'ah, di universitas. Kemudian 2, ar-rajulu fil masjidi ya. Pria tersebut, rajul ada pria, fil masjid, di dalam masjid. Aina tajir, di mana pedagang tersebut? Huwa, tajir tidak ada tamar butoh, dihukumi sebagai laki-laki, maka domirnya memakai huwa. Huwa fit dukani ya. Bukan fil dukani tapi fit dukani ya. Dukan apa? Toko ya. Huwa memakai huwa ya. Huwa fit dukani ya. Asyamsyah ya, bukan al-qamariyah ya, bab sebelumnya ya. Kemudian yang keempat, al-qalamu ngalal maktabi. Al-qalamu ngalal maktabi. Pulpen tersebut di atas meja. Aina Zainabu. Nah, Zainabu dia tidak ada tamar putoh, tetapi dia wanita, dihukumi wanita. Dan dia tidak bertanwin. Maka bukan Zainabun, maka Zainabu. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu, di mana kertas tersebut? Huwa ngalal maktabi. Warok bisa diartikan kertas, bisa diartikan daun. Maka yang pas untuk jawabannya di sini apa, Pak? Huwa ngalal maktab, berarti kertas. Aina al-waraqu? Dia di atas meja. Kita ke halaman berikutnya. Oh, ini masih ada ya, masih ada lanjutannya ya, nomor 7 sampai nomor 10 ya. Kita baca, ainal mudarisu, di mana Pak Guru tersebut? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Fasli itu kelas. Aina Yasirun? Huwa fil mirhat. Mirhat kalau hammam itu adalah kamar mandi. Mirhat itu WC. Kalau orang Arab itu memang dibagi ya, kayak jadi menggunakan hammam itu berbeda penggunaannya dengan mirhat. Bahwa ketika kita ke Arab mungkin ya, yang pernah ke Arab, antara WC dengan apa namanya kamar mandi itu dibedakan atau disekat lah, minimal disekat. Kemudian lanjut, asyamsu wal qamaru fis samai. Syamsu bintang apa? Matahari, wal qamar bulan, fis samai, di dalam sama ya, di cakupan, maksudnya di cakupannya langit. Langit ada berapa lapis? 7. Di dalam hadis sahihnya ada 7. Maka sungguh besar kuasa Allah ya. Dan di
lapisan langit-langit tersebut ya terkumpullah galaksi-galaksi yang tidak kita bisa bayangkan berapa galaksi. Sebut saja galaksi yang pernah belajar ya tentang geografis ya. Galaksi Bima Sakti saja itu terkumpul jutaan bintang ya. Beberapa bintang-bintang terkumpul menjadi galaksi. Jadi planet ini ada di tata surya ini itu sudah melingkupi 7 langit, nanti sudah termasuk galaksi. Dan kalau yang pernah membaca artikelnya itu miliaran galaksi. Subhanallah, masya Allah ya. Maka kita itu kecil. Jadi orang yang sombong punya punya harta, punya mereka, kita itu sungguh kecil ya. Kita katakan kita aja ya. Apalagi yang punya ilmu sedikit itu, menyombongkannya itu bagian buih di lautan. Lautan sungguh luas, maka tidak patut kita menyombongkan. Kita harus tetap apa yang kita punya bukan milik kita, semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut disombongkan. Kemudian yang 10, man fil fasli, man fisul asli. Di sini pertanyaan man fil fasli ya, seperti itu. Nah, di sini untuk membaca ya. Nah, di sini ada muzakkar, di sini ada muannas. Yang muzakkar Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini yang dihukumi muzakkar atau dihukumi sebagai laki-laki. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Ya. Yang ada tak marbutoh ya di sini juga dihukumi mati. Namun ada yang tidak memakai tarbutoh, tetap dia tidak bertanwin. Seperti Zainabu, Maryamu. Ya. Iqra waqtub mengadub di awakhir kalimati. Ya. Bacalah, tulislah dengan menyertakan harokat akhir kata-kata tersebut. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ya. Kemudian yang ba ini nanti insya Allah untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, cukup ya. Kita mendapatkan kaidah di sini bahwasanya isim yang kemasukan huruf jar ya tadi apa saja fi, ngala ya, maka dia majrur, isimnya majrur dengan kasroh. Majrur dengan kasroh karena tanda untuk majrur itu yang kasroh, dia harokat asli tandanya adalah kasroh. Dan pada pembahasan nahwu nanti ada teman-teman dari kasroh ini ada berapa? Ada 2. Nanti ada pelajaran di nahwu ya, yang mempelajari ilmu nahwu. Nah, kita kan sudah mendapati yang majrurnya dengan fathah, ternyata tadi ada ya. Ketika dia misalkan Fatimatu ya, karena dia tidak bertanwin, dia isim yang tidak bertanwin, maka majrurnya dengan fathah ya. Seperti itu. Kemudian kita mendapat kaidah di sini misalkan seperti aina di mana, terus domir yang menunjukkan satu pengganti satu laki-laki, domirnya huwa, kemudian menunjukkan satu wanita, domirnya hiya. Kita cukup misalkan ditanyakan seperti itu, aina Muhammadun, langsung saja pakai domir ya. Karena kita sudah belajar di bab ini, maka diganti dengan domir. Maka kita mendapat kosakata yang lumayan ya. Jika kita di sini kosakata yang baru ya, seperti madrasatu ya, kemudian ghurfa, hammam, matbakh ya, kursi, sarir, masjidun ya. Itu kosakata yang baru.
Seperti tadi asyamsu wal qamar, ya, mirhat, ya, juga kosakata-kosakata yang baru. Sudah banyak nih. 4 pelajaran ini sudah kita kumpulkan kosakata-kosakata yang baru. Ya. Seperti anak kecil, setahap demi setahap. Ini juga nama-nama orang, ya, kosakata-kosakata yang baru. Ya, ini juga ya Hamidun, nama-nama orang, ya, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun. Mulai yang baik insyaallah ta'ala pada pelajaran bab yang berikutnya masih dalam daras ar-rabi, ad-darsul rabi'u. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.